طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله إذا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaih. Hadirin jamaah rahimakumullah. Barusan dari Laskar ada informasi awalnya beliau mau lanjut langsung ceramah. Karena tadi ada informasi terbaru, beliau istirahat dahulu. Ya, ada informasi terbaru bahwa beliau istirahat dahulu. Nanti insya Allah nggak lama akan datang. Tenang aja, tenang. Ya, oke. Ya, tunggu sebentar ya. Siap nunggu? Siap. Ya, demi Habibana. Ya. Baiklah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sambil menunggu Habibana yang sedang beristirahat, kita lanjutkan ke pembacaan kalam ilahi yang kedua. Masih ingat siapa yang akan menyampaikannya? Iya. Ya, sambil menunggu Habib sedang beristirahat akan hadir bersama-sama kita. Yuk kita bareng-bareng kita dengarkan dengan hikmat, dengan serius, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang cerowokan dan lain sebagainya. Ya,
Kita sama-sama dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang kedua yang akan dikumandangkan oleh Adinda Muhammad Zaki Fatur Rahman dari Tangerang. Beliau sebagai juara 1 Qori Internasional tahun 2021 di Qatar. Dulu. Ya. Informasi terbaru lagi aja nih. Kita tunggu, sabar ya. Sabar. Sabar ya. Insyaallah. Gimana? Laskar gimana informasinya? Insyaallah sudah diwakaf katanya. Ya, kita tunggu. Mudah-mudahan langsung lurus ke sini ya. Sudah diwakaf informasi dari Laskar tadi. Ya, silakan Hadrah. Dilanjut sambil menunggu nanti. Insyaallah Qori yang kedua nanti selepas Habibana ya. Qori yang kedua nanti selepas Habibana. Sekarang kita lanjut lagi kepada tim Hadrah. Silakan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ahlan wa sahlan bin nabi. 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 Khairil anamil arabi. Allah khairil anamil arabi. Ahlan wa sahlan bin nabi. Allah ahlan wa sahlan bin nabi. 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 Khairil anamil arabi. Khairil anamil arabi. Ahlan wa sahlan bin nabi. 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 Khairil anamil arabi. Khairil anamil arabi. Ahlan wa sahlan bin nabi. 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 Khairil anamil arabi. Khairil anamil arabi. Ahlan wa sahlan bin nabi. 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 Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya habibana. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hadirin diharap tenang. Habib nggak bakal mulai ceramah kalau jamaah pada ribut.
Betul Bib ya? Ya. Silakan untuk duduk. Habib nggak bakal mulai ceramah kalau jamaah tidak tertib. Awas. Ibu-ibu, bapak-bapak terpisah. Ya. Silakan. Siap dimulai? Siap dimulai? Siap kondusif? Siap tertib? Takbir. 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 Sallu ala Muhammad. Perempuan, tolong perempuan untuk berpisah, jaga jarak dengan kaum Adam. Ya. Mau dimulai ceramah Habib? Siap, diam, siap teratur, siap kondusif. Tolong duduk semuanya. Tolong duduk. Amanat Habib, tolong duduk. Ya. Kondusif. Tolong suaranya ya. Tong cocorowokan. Tong cocorowokan. Ada Habibana di depan. Ya, tolong. Ya Fi, insyaallah nabtadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kini tiba saatnya pada acara yang sangat kita nanti-nanti, yaitu Tablighul Akbar, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas LC MPD. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, sesepuh kita Kiai Haji Muqin. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Kiai Ain dan semuanya para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang begitu banyak hadir, para asatid. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, asatid, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Begitu pula kepada semua yang ikut andil baik secara moral ataupun material. Hadir di sini kawan-kawan persaudaraan relawan Indonesia, kawan-kawan badan anti teroris dan komunis, dan semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala.
dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama masyarakat Kadubung Bang, Cimanuk, Pandeglang. Alhamdulillah. Saudara, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Umat Islam, saudara, di berbagai tempat, mulai dari masuknya Rabiul Awal, bahkan sampai ke bulan Jumadil Tsani, bahkan sebagian sampai ke bulan Rajab dan Sya'ban, tidak berhenti merayakan Maulid Nabi, saudara. Apa alasannya ibadah Allah? Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, kita rayakan Maulid Nabi karena patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu. Habib, jangan ngarang-ngarang dong Habib. Mana ada Allah perintahkan rayakan Maulid Nabi? Nggak ada ayat di Al-Quran yang istinya isna'u maulidan Nabi, buatlah perayaan Maulid Nabi. Habib, jangan ngarang-ngarang. Dari mana ceritanya Allah memerintahkan untuk merayakan Maulid Nabi? Saudara, mari kita lihat ibadah Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah, saudara, dalam Al-Quran? Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Apa yang kita lakukan dengan anugerah dan rahmat Allah? Fabidzalika falyafrahu, hendaknya umat Islam bergembira dengan anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu. Habib, rahmat Allah kan luas. Apa hubungannya dengan Maulid Nabi? Wajhud dalalahnya di mana? Kaitannya apa? Mari kita lihat dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil ma'thur karya Al-Imam As-Suyuti. Beliau mengutip, saudara, dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, turjumanul Quran radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibn Abbas mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan rahmat Allah yang kita diperintahkan untuk gembira atasnya tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, imam kita, Sayyiduna Muhammad. Kenapa? Karena Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi Allah mengatakan Nabi itu adalah rahmat. Sedangkan Allah perintahkan kita untuk bergembira atas rahmatnya. Berarti kesimpulannya Allah perintahkan kita untuk bergembira atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Maulid Nabi adalah ekspresi kegembiraan atas lahirnya Nabi. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Masyarakat Pandeglang merayakan Maulid Nabi senang atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat. Senang atau tidak? Gembira atau tidak?
Bersyukur atau tidak? Senang atau tidak? Artinya hakikat maulid Nabi adalah rasa senang terhadap Nabi, saudara. Sedangkan senang atas Nabi diperintahkan oleh Allah. Berarti kesimpulannya, natijahnya, acara maulid Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jawab yang kompak. Berarti yang perintahkan kita rayakan maulid Nabi siapa? Orang keras. Yang perintahkan kita rayakan maulid Nabi siapa? Yang perintahkan kita syiarkan maulid Nabi siapa? Yang perintahkan kita agungkan maulid Nabi siapa? Yang perintahkan kita muliakan maulid Nabi siapa? Saya mau tanya, kalau Allah yang perintahkan berarti bagus atau buruk? Bagus atau buruk? Terpuji atau tercela? Terpuji atau tercela? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi kalau ada yang tanya, kenapa kamu rayakan maulid Nabi? Yang pertama, karena perintah Allah Subhanahu. Kita jam seberapa itu? Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Udah 10:30. Lanjut. Masih semangat? Ini kalau di Jakarta 10:30 bencong baru dandan, saudara. Kalau orang Pandeglang 10:30 masih semangat atau tidak? Yakin? Betul. Saya mau dengar Pandeglang. Sebelum saya lanjutkan, saya mau dengar semangatnya. Semua angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama saya sampaikan, saudara. Yang kedua, kenapa kita rayakan maulid Nabi? Perhatikan semuanya khusyuk, tertib, jangan ada yang ngobrol, jaga adab, jaga akhlak, karena kita mau berbicara tentang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita dapat murka Allah gara-gara tidak jaga adab dan akhlak ketika bicara tentang Rasulullah, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, kenapa kita rayakan maulid Nabi, saudara? Karena di dalam acara-acara maulid Nabi, di situ diceritakan bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad. Ini yang sholawat sedikit pisan ini. Kalau disebutkan nama Rasulullah, biasakan lisan kita langsung nyamber, saudara. Semakin kuat iman Anda, semakin gatal lisan Anda ketika mendengar nama Nabi Muhammad. Harus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bergerak lisannya solawat ketika disebutkan nama Nabi, berarti itu hamba pilihan Allah untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Saudara, kenapa kita merayakan maulid Nabi? Jawaban yang kedua, karena di dalam acara-acara maulid Nabi, di situ dijelaskan bagaimana tentang akhlaknya Nabi Muhammad. Dijelaskan tentang perilakunya Nabi Muhammad. Di situ dijelaskan bagaimana tentang syama'il, sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Di situ dijelaskan bagaimana tentang perjuangannya Nabi Muhammad. Di situ dijelaskan tentang dakwahnya Nabi Muhammad. Di situ dijelaskan tentang jihadnya Nabi Muhammad. Di situ dijelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa, saudara? Semakin banyak maulid Nabi, semakin banyak umat mendengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara. Betul? Betul. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Apa kata Allah Ta'ala, saudara, dalam Al-Quran? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul.
Di Al-Quran itu diceritakan kisahnya Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika berdakwah. Ratusan tahun Pak Bu Nabi Allah Nuh berdakwah, yang ngikut hanya segelintir orang, saudara. Perjuangan dakwah luar biasa. Dikisahkan Nabi Allah Ibrahim bagaimana perjuangan beliau melawan Namrud sampai beliau dibakar dengan izin Allah. Api pun menjadi dingin pada Nabi Allah Ibrahim. Dikisahkan bagaimana kisah Nabi Allah Musa alaihi salam melawan kedurjanaan Fir'aun. Dikisahkan di Al-Quran bagaimana kisah Nabi Allah Isa dan kisah para nabi-nabi lainnya. Kenapa semua ini dikisahkan? Padahal Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, semua kisah-kisah Rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah ma nuthabbitu bihi fuadak, adalah untuk memantapkan hatimu, saudara. Masya Allah, Allah bilang kisah-kisah ini untuk memantapkan hatimu wahai Muhammad. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Rasulullah imannya sempurna atau tidak? Rasulullah imannya full atau tidak? Saudara, kalau ada yang ragu kesempurnaan iman Rasulullah, berarti iman dia yang diragukan, saudara. Sempurna imannya Rasulullah. Gak ada yang imannya sempurna seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Rasulullah Pak Bu, mantunya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, babu madinati ilmih, pintu ilmunya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan, apa lau kushifal ghita masdadtu yaqinan. Andai dibuka tabir, kelihatan alam malaikat, kelihatan alam gaib. Kata Sayyidina Ali, andai dibuka ini hijab tabir bagiku, masdadtu yakinan, imanku gak bakal nambah lagi. Kenapa? Karena sudah full. Ibarat air ditaruh di gelas, kemudian airnya sudah full. Saya mau tanya, isi gelasnya bisa nambah atau tidak? Bisa nambah atau tidak? Full, saudara. Sayyidina Ali bin Abi Talib saja mengatakan demikian, imannya sedemikian hebat. Bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Lantas kenapa kok Allah mengatakan manuthabbitu bihi fuadak? Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, kisah para Rasul, untuk lebih memantapkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Abuya Syekhu Masyaikhina, guru pada imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, yaitu Al-Allamah Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki dari Mekkah Al-Mukarramah. Di dalam kitabnya beliau menyebutkan, saudara, bahwasanya sebetulnya bukan Rasulullah yang butuh itu, saudara. Yang butuh dimantapkan hatinya itu kita. Kalau Allah saja mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya kisah-kisah para Rasul ini untuk lebih memantapkan hatinya Rasulullah, maka bagaimana dengan kita, saudara? Kita jauh lebih butuh, karena iman kita lemah, iman kita masih suka goyang, iman kita masih rapuh. Kita jauh lebih butuh kisahnya Nabi Muhammad, kisahnya sahabat Nabi Muhammad, kisahnya keluarga Nabi Muhammad, dan itu semua adanya di majelisnya Maulid baginda Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kalau begitu kita butuh nggak majelis Maulid Nabi? Butuh nggak majelis Maulid Nabi? Untuk apa? Manuthabbitu bihi fuadak, untuk mantapkan kita punya hati, Pak Bu. Iman kita yang masih lemah, yang ibadahnya malas-malasan, diajak sholat berjamaah susah, masuk sorga kayak mau diseret-seret buat masuk sorga, saudara. Betul atau tidak? Giliran buat masuk neraka, lari masuk neraka, saudara. Amalan neraka kita kejar supaya kita masuk neraka dengan melakukannya. Giliran buat masuk sorga mesti diseret-seret, berjamaah susah. Tahajud, kalau utang udah jatuh tempo baru tahajud, saudara.
Betul atau tidak? Betul atau tidak? Malu kita saudara. Begitu hadir Maulid Nabi, mendengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat hatta tawarramat gadamah, sampai kakinya bengkak, sampai kaki Nabi terkilir saudara. Ini yang kakinya terkilir siapa? Yang kakinya terkilir Nabi Muhammad. Ibadah sampai kakinya terkilir, padahal beliau pemimpin para nabi, makomnya sudah tinggi, sudah pasti masuk surga. Bahkan pintu surga tidak akan pernah dibuka sebelum dimasuki Sayyiduna Muhammad. Rasulullah Pak Bu, yang sudah pasti masuk surga, ibadah sampai kakinya bengkak saudara. Begitu ditanya, kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku jadi hamba yang bersyukur saudara? Ya Allah, kita begitu dengar kisah ini saudara, kita yang ibadahnya malas-malesan, padahal dosa kita banyak. Dari surga kita jauh, dari neraka kita dekat. Saya mau tanya, kalau kita mendengar kisah Rasulullah sedemikian rupa, kita malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu dengan kita, amal kita yang begitu malas, padahal dosa kita begitu banyak saudara. Ini fungsinya kita hadir Maulid Nabi. Manutsabitu bihi fuadak, supaya keluar dari majelis Maulid Nabi hati kita makin mantap saudara, iman kita makin kokoh saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum lagi kita yang banyak dosa, pagi, siang, sore, malam melakukan dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, dosa kepada orang tua, dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada tetangga, dosa pagi, siang, sore, malam saudara. Tapi enggan beristighfar. Kalaupun beristighfar hanya di lisan, hatinya tidak ikut istighfar. Sampai-sampai Rabi al-Adawiyah mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita butuh diistighfarin lagi. Istighfar kita butuh diistighfarkan. Kenapa? Karena kita istighfar, lisan kita minta ampun kepada Allah, tapi hati kita tidak ada penyesalan terhadap dosa saudara. Padahal dosa kita penuh, tapi malas-malesan buat istighfar. Sedangkan Rasulullah Bu, yang gak punya dosa, maksum, yang sudah pasti masuk surga saudara. Di dalam riwayat sahih disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yawmin akthar min 70 marrah wa fi riwayatin akthar min 100 marrah. Rasulullah sehari semalam istighfar tidak kurang dari 70, bahkan tidak kurang dari 100 kali saudara. Ini yang istighfar gak kurang dari 100 kali siapa? Orang yang gak punya dosa, yang makomnya tinggi, yang sudah masih masuk surga. Sedangkan kita yang selalu berbuat dosa tapi enggan kembali kepada Allah, enggan minta ampun kepada Allah. Saya mau tanya sekali lagi, jawab orang Pandeglang yang kompak, malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu atau tidak? Ini fungsinya kita hadir Maulid Nabi saudara. Manutsabitu bihi fuadak, supaya iman Islam kita makin mantap. Takbir. Belum lagi urusan perjuangan, Masya Allah. Berapa banyak di antara kita umat Islam yang kalau tablik akbar, Masya Allah semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu pemilihan umum hari H kena serangan fajar, goyang saudara. Padahal cuma 200.000, Jablay aja nggak dapat 200.000 saudara. Suara ente 200.000, Onyel. Saya mau tanya, yang suaranya masih bisa dibeli banyak atau tidak? Umat Islam yang suaranya gampang dibeli banyak atau tidak? Umat Islam suaranya yang bisa diuangkan banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Ya Allah, prinsipnya bisa dibeli dengan uang saudara. Kalau kita hadir Maulid Nabi, dengar bagaimana prinsip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang Quraisy
berusaha merangkul Rasulullah. Karena strateginya musuh Islam dari dulu seperti itu Pak Bu. Bagaimana caranya dirangkul, kalau nggak bisa dipukul. Rangkul, gagal dirangkul, pukul. Rasulullah ngalamin itu saudara. Dan zaman sekarang pun ulama-ulama kita ngalamin itu saudara. Rangkul, nggak bisa dirangkul, pukul. Itu yang dialami oleh imam besar ibadallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah saudara, orang-orang kafir Quraisy mulai khawatir mendakwahnya Nabi. Akhirnya mereka minta supaya Nabi stop dakwahnya saudara. Mereka tawarkan, hai Muhammad, kalau kau inginkan wanita, aku berikan wanita yang paling cantik. Kalau kau inginkan harta, kami jadikan engkau yang paling kaya di kota ini. Kalau kau inginkan tahta, kami jadikan engkau raja. Yang penting jangan kau lanjutkan. Kau diam, kau bungkam, jangan kau lanjutkan. Apa jawab Nabi saudara? Apakah Nabi goyang? Apakah Nabi berhenti? Apakah Nabi mundur? Dengan tegas Nabi menjawab saudara, la wada'u syamsa biyamini wal qamara biyasari ala an atruka hadal amr wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah au ahlik dunah. Demi Allah, demi Allah, jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita, andai matahari mereka letakkan di telapak tangan kananku, bulan di telapak tangan kiriku, supaya aku berhenti, supaya aku meninggalkan dakwah, supaya aku diam, demi Allah aku tidak akan mundur sampai diberikan kemenangan atau mati bersimbah darah saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya, jawab yang kompak orang pandai gelang. Kalau begitu dakwahnya Rasulullah kokoh atau tidak? Kokoh atau tidak? Tegar atau tidak? Kita yang imannya masih suka goyang, prinsipnya masih suka bisa dibeli oleh rupiah. Kalau dengar yang seperti ini, malu atau tidak? Malu atau tidak? Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi. Manutsabitu bihi fuadak, supaya di antara kita yang prinsipnya lemah, begitu hadir maulid Nabi, keluar punya prinsip, ingin cari ridho Allah dan ridhonya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saudara, kalau kita lihat perjuangan saat ini, ulama banyak rintangan, betul? Habaib kiai banyak rintangan, betul? Saya mau tanya, habaib ulama kiai yang saat ini di penjara banyak atau tidak? Yang diboikot banyak atau tidak? Yang dimusuhi banyak atau tidak? Saudara, saya ngalamin di penjara 1 tahun. Saya mondok 1 tahun di pondok pesantren Mabes Polri. Tapi nggak pernah belajar sama Freddy Sambo, Bu. Tahu Freddy Sambo? Tahu Freddy Sambo? Satu gedung sama Freddy Sambo, saudara. Sekarang gantian, saya yang keluar, dia yang di penjara. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. 1 tahun saya ngalamin di penjara. 1 kamar, Bu, sama imam besar Sayyidil Walid Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tapi meski demikian saudara, meskipun saya di penjara, saya ngalamin dakwah saya dihadang saudara. Di Manado, ketika saya sama Habib Bahar mendarat di Manado, kita dihadang di depan bandara. Mereka bawa pedang, mereka bawa tombak, berusaha ingin menghadang, diboikot dan lain sebagainya saudara. Tapi meski demikian, demi Allah saudara, rintangan yang kami hadapi, tantangan yang kami hadapi, demi Allah tidak ada apa-apanya dengan yang dialami baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab, Pak Bu, Abu Lahab ini pamannya Nabi, saudara, paman. Begitu Nabi mulai dakwah, Abu Lahab nggak senang. Apa yang dilakukan Abu Lahab, Bu? Setiap hari Abu Lahab naruh kotoran manusia di depan pintunya Nabi, saudara. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ayu jiwarin hada, tetangga macam apa seperti ini, kok naruh kotoran terus di depan pintu? Saya mau tanya, zaman sekarang sekeras-kerasnya Habib, sekeras-kerasnya kiai, apa ada yang setiap hari ditaruh kotoran di depan pintunya oleh pamannya sendiri, saudara? Apa ada yang demikian? Kecil perjuangan kita dibandingkan perjuangannya Nabi Muhammad, saudara. Abu Jahal, musuhnya Rasulullah,
asyaqi, yang celaka dunia akhirat. Ketika Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal dengan sombongnya, Pak Bu, dia duduk. Dia katakan, siapa yang bisa ngambil kotoran onta dari desa sebelah, ambil kotoran onta, lemparkan ke Muhammad yang sedang sholat. Akhirnya seorang syaqi, seorang celaka yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dia bangun, dia berdiri, Pak Bu, dia berangkat ke desa sebelah, diambil itu kotoran onta, dibawa ke depan Ka'bah, dilemparkan ke Rasulullah yang sedang bersujud. Saudara, kotoran onta, kotoran binatang, saudara, najis, dilemparkan ke Rasulullah. Kulit yang mulia, kulit yang gak akan pernah disentuh neraka, kulit yang bahkan lalat pun gak pernah hinggap, saudara. Kulit yang kita pengen menciumnya, kulit yang menembus langit ketujuh, yang keringatnya lebih wangi dari misik, dilempari kotoran, saudara. Dalam keadaan tersujud Nabi Muhammad dilempari kotoran, saudara. Melihat Rasulullah dilempari kotoran, orang-orang kufar Quraisy ketawa bangga, saudara. Sahabat saat itu masih sedikit, tidak berdaya. Rasulullah tetap sujud dalam keadaan di atasnya ada kotoran, ibadah Allah. Sampai datang putri tercinta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, pemimpin wanita di sorga, datang dengan sabar, dengan tangan yang lembut dan mulia. Beliau angkat kotoran dari ayahnya, saudara. Ini tangan siapa, Bu, Pak? Tangannya Fatimah Az-Zahra, tangannya kesayangan Nabi, tangan putrinya Nabi, tangan dari kakeknya Habaib. Tangan ini yang membersihkan kotoran onta yang dilemparkan ke ayahnya, saudara. Begitu kotoran itu bersih, Rasulullah bangun dari sujudnya. Rasulullah salam, Rasulullah angkat tangan, saudara. Rasulullah doa. Apa doanya Rasulullah? Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, hancurkan orang-orang Quraisy tadi, ya Allah. Ya Allah, hancurkan orang-orang Quraisy tadi, ya Allah. Ya Allah, hancurkan orang-orang Quraisy tadi, ya Allah. Bahkan disebutkan sebagian namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan. Namanya disebutkan oleh Nabi. Ya Allah, hancurkan itu Abu Jahal, hancurkan itu Uqbah bin Abi Mu'ayyid, hancurkan fulan, fulan, fulan. Disebutkan namanya oleh Nabi. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang yang namanya disebutkan oleh Nabi, disumpahin oleh Nabi, begitu perang Badar, kebanyakan diantara mereka mati dalam keadaan terhina, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi Rasulullah pernah nyumpahin juga, saudara. Jangan dipikir Rasulullah cuma sabar aja, diam, pasrah. Ya, ada kalanya Rasulullah sabar, maafkan Rasulullah diam. Tapi ada kalanya kalau ngelihat waktu-waktu tertentu orang yang musuh Islam sudah kelewatan sama Rasulullah, disumpahin, saudara. Dan ini diizinkan oleh Al-Quran, la yuhibbullah al-jahra bisu illa man zulim. Diizinkan dan terjadi di zaman sekarang, saudara. Begitu ada habaib ulama kiai yang dizalimi, saudara, diangkat tangannya ibadah Allah oleh habib ulama kiai tersebut. Apa yang terjadi? Oknum-oknum yang menzalimi habis dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Saya mau tanya, yang seperti itu terjadi atau tidak? Jawab yang kompak, terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Orang-orang yang zalim yang masih hidup mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau yang memang Allah catat nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah. Saudara, kalau melihat perjuangannya Rasulullah, belum lagi beliau diboikot secara ekonomi, saudara. Belum lagi beliau ini itu sampai hijrah, diasingkan, tinggal daripada meninggalkan daripada kota kelahirannya, kota Mekah dan lain sebagainya. Beliau hampir dibunuh, saudara. Kalau melihat perjuangannya Nabi, yang pertama, malu kita kalau mengeluh, saudara. Malu kita kalau mengeluh, merasa perjuangan kita berat, merasa perjuangan kita banyak tantangan. Malu, saudara. Nggak ada apa-apaannya perjuangan kita dengan perjuangan Nabi Muhammad. Dan yang kedua, saudara, malu kalau kita merasa hebat,
merasa sudah hebat, merasa sudah luar biasa, merasa sudah tiada duanya. Kau tidak ada apa-apanya dengan Sayyiduna Muhammad. Ini pentingnya kita hadir maulid Nabi, saudara. Manutsabitu bihi fuadak, supaya hati-hati yang tadinya sudah lemah, yang tadinya sudah kendor perjuangannya, begitu dengar kisah Nabi, hatinya jadi kembali mantap, kembali kuat, saudara. Alhamdulillah. Oleh karena itu ibadallah, saya ingatkan, kalau tadi kita cerita bagaimana tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingatkan maka ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Bapak Ibu sekalian. Santri habaib waris para nabi. Umat Islam pengikut ulama juga menjadi barisan pewaris para nabi. Yang diwarisi oleh para ulama bukan hanya ilmunya Nabi, bukan hanya akhlaknya Nabi, tapi juga termasuk yang diwarisi adalah semangat perjuangan dan risiko perjuangannya, saudara. Kalau dulu Nabi dihina, dicaci, dimaki, saya mau tanya jawab orang Pandeglang, zaman sekarang ulama yang dihina, dicaci, dimaki banyak atau tidak? Orang Kompak banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Dulu orang-orang kufar Quraisy ngina Nabi sebagai penyihir, saudara. Rasulullah dihina sebagai orang gila. Rasulullah dihina oleh kufar Quraisy sebagai ini itu. Saya mau tanya, zaman sekarang ulama-ulama kita yang dihina sedemikian rupa banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Gak usah kaget. Itu warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan cuma mau enaknya doang jadi pewaris Nabi. Jadi pewaris Nabi cuma pengen enaknya doang, cuma pengen dihormati doang, cuma pengen dicium tangani doang, cuma pengen digila dapat pengikut doang, nggak berani nanggung resikonya, saudara. Jangan jadi pewaris Nabi, tidur saja di rumah. Saya nggak bicara soal tegas, lembut, keras, Pak Bu. Kalau betul-betul mewarisi Rasulullah, betul-betul menyampaikan ajaran Rasulullah, mau tegas mau lembut sekalipun pasti akan ada tantangan, saudara. Waraqah bin Nawfal sudah mengatakan kepada Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari. Apa kata Waraqah bin Nawfal? Ma jaa ahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Kata Waraqah bin Nawfal, siapapun wahai Muhammad yang datang membawa seperti yang engkau bawa, artinya membawa ajaran yang dibawa oleh Nabi, illa udiya, pasti akan dimusuhi, saudara. Pasti. Mau nggak kenal lembut, keras, tegas, santun, kalau betul-betul bawa ajaran Nabi, pasti ada saja yang memusuhi, saudara. Kenapa? Karena ajaran Nabi mengekang manusia dari hawa nafsu. Ajaran Nabi nggak membiarkan manusia mengikuti hawa nafsu. Sedangkan ajaran syaitan mendorong hawa nafsu, sehingga orang-orang yang merasa hawa nafsunya terganggu, hawa nafsunya terbatasi, kepentingan setannya terbatasi, nggak akan senang dengan ajarannya Nabi Muhammad, saudara. Betul, betul. Karenanya sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dimaki, dihina, para ulama juga akan merasakan dicaci, dimaki, dihina, saudara. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diboikot ekonominya, ulama pun merasakan, saudara. Berapa banyak saat ini ulama yang dalam perjuangannya sampai rekeningnya diblokir, rekening keluarganya diblokir, rekening anak-anaknya diblokir. Ini resiko perjuangan, saudara. Ya Allah, kalau Rasulullah dulu mereka berusaha pengen menjarakan, sekarang zaman sekarang ulama yang ingin dipenjarakan banyak atau tidak? Bahkan yang sudah dipenjara banyak atau tidak? Kalau dulu Rasulullah sampai mengasingkan diri, saudara, hijrah dari Mekah ke Madinah, membela agamanya Allah. Saat ini pun banyak ulama yang terpaksa harus mengasingkan diri, bahkan yang harus dipaksa mengasingkan diri, ibadallah. Berapa banyak? Kalau dulu mereka mau bunuh Rasulullah, maka sepanjang sejarah berapa banyak ulama yang sampai dibunuh. Ini warisannya Rasulullah, resiko perjuangannya Rasulullah. Apalagi para habaib, saudara. Para habaib dari dulu sudah terbiasa menghadapi risiko perjuangan. Cucunya Rasulullah, kakeknya para habaib, Al-Imam Al-Hasan radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan diracun, saudara. Sayyidina Ali bin Abi Thalib
meninggal dalam keadaan dibunuh ketika sholat subuh, saudara. Al-Imam Husain, kakeknya para habaib Al-Husainiyin yang ada di Indonesia. Al-Imam Al-Husain, beliau nggak nyari jabatan, beliau nggak pengen jadi raja, beliau tidak pengen jadi khalifah, tapi dianggap ancaman oleh penguasa saat itu. Apa yang terjadi, saudara? Al-Imam Al-Husain dengan anaknya, keluarganya, ponakannya, saudara-saudaranya, hampir semuanya dibantai di padang Karbala. Imam Husain lehernya sampai putus, saudara. Resiko perjuangan ibadah Allah, tapi tidak mundur. Ini jalannya datuk-datuknya para habaib. Mereka nggak ada ambisi buat kekuasaan. Wallahi, demi Allah, saudara, demi Allah, Habib Rizik, saya dan banyak habaib lainnya tidak terbesit keinginan sedikit pun. Jangankan jadi presiden, jangankan jadi menteri, jangankan jadi gubernur, jangankan jadi camat, saudara, jadi RT RW pun tidak terpikir. Tapi kenapa kami terus bicara? Kenapa kami terus ngambil resiko? Kenapa kami terus bersuara? Karena kami tidak ridho kalau umat diobok-obok, saudara. Kami tidak ridho kalau kemunkaran di mana-mana. Kami tidak ridho kalau umat Nabi Muhammad dirusak. Karenanya sebagaimana Rasulullah, para sahabat, para ahlul bait tidak mundur di dalam perjuangannya, maka habaib dalam Islam, kiai juga tidak boleh mundur dalam perjuangannya. Nggak peduli apapun resikonya, saudara. Dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, tidak boleh mundur di dalam memperjuangkan agama, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya masyarakat Pandeglang, jawab yang kompak, siap bersatu? Kurang keras, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap lanjutkan estafet perjuangan Nabi? Siap lanjutkan dakwahnya Rasulullah? Siap lanjutkan hizbahnya Rasulullah? Siap lanjutkan perjuangannya Rasulullah? Siap jaga NKRI? Nanti di penjara sabodoting, nanti diusir, nanti ditangkap, nanti diasingkan, nanti dipecat. Maju terus, yakin, betul. Saya mau semua Pandeglang angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Terakhir, saudara, karena saya masih ada satu ceramah lagi setelah ini, mari sama-sama kita bacakan sholawat. Sebelum saya bacakan sholawat, saya mau ajak semua yang ada di sini sama-sama kita baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Dan saya mohon doa buat imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saya mau tanya, kira-kira Pandeglang masih setia nggak bersama beliau? Orang kompak setia atau tidak? Siap berjuang bersama ulama yang istiqamah? Siap berjuang bersama kiai-kiai kita yang istiqamah? Siap berjuang bersama ajengan-ajengan kita yang istiqamah? Siap berjuang bersama buya-buya kita yang istiqamah? Doakan, beliau masih dalam keadaan bebas bersyarat, belum bebas murni. Beliau nggak boleh keluar Jakarta kecuali dengan izin dari batas. Sampai kapan bebas bersyarat? Sampai Juni 2024, saudara. Udah paham kan kalau 2024? Paham ya? Paham ya? Doakan mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, dilindungi lahir batinnya oleh Allah, dan jangan berhenti doakan 6 syuhada. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya. Allah jadikan syuhadaul akhirah. Mudah-mudahan keluarganya diberikan syafaat oleh Allah. Dan doakan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi hak, khususnya dalam masalah ini, mudah-mudahan dibongkar sebongkar-bongkarnya oleh Allah. Dibongkar oleh Allah. Ala hadhihi niyah
ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Saya pengen ngajak masyarakat Pandeglang baca salawat, tapi saya mau semua jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Kalau saya katakan manusia idolaku Nabiullah Muhammad, jawabnya Nabiullah. Bisa? Bisa? Coba saya tes. Coba sejauh mana semakin cinta Rasulullah semakin semarak sholawatnya. Manusia idolaku kurang kompak, jawabnya lemes pisan. Coba suaranya mana Pandeglang? Manusia idolaku manusia panutanku Maulaya salli bisa? Bisa? Yang semangat baca sholawatnya saya doakan hajatnya dikabul oleh Allah, penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Kalau belum nikah diberikan jodoh solehin solehat, kalau sudah nikah diberikan dzurriat yang solehin solehat, keluarganya diberkahi oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama semuanya keluarkan suaranya semua. Maulaya salli wa sallim kurang keras. Maulaya salli wa jawab semuanya. Manusia idolaku manusia panutanku sallallahu alaihi maulaya salli manusia termulia manusia yang sempurna sallallahu alaihi maulaya salli salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saya tanya, orang Pandeglang cinta nggak sama Nabi? Orang kompak cinta nggak sama Nabi? Sayang sama Nabi? Rindu sama kami? Kita mau nyatakan cinta kepada Rasulullah. Setuju? Setuju? Semua keluarkan suaranya. Aku cinta padamu. Kurang kompak. Aku cinta padamu. Aku rindu padamu. Sallallahu alaihi maulaya salli
bersuara itu. Coba-coba kita lanjutkan lagi. Orang Pandeglang mau nggak bertemu Rasulullah? Mau menatap wajah Rasulullah? Mau cium tangan Rasulullah? Mau kumpul di surga bersama Rasulullah? Angkat tangan semuanya dari hati panjatkan harapan kita kepada Allah. Ku harap tatap wajahmu, aku harap kumpul denganmu. Sallallahu alaihi Maulaya salli. Lanjut. Betul. Saudara, jawab yang kompak. Cinta nggak sama Rasulullah? Betul. Tapi cinta tanpa bukti cinta palsu. PH. PHP sakitnya di mana? Pengalaman jadi korban PHP ya. Jadi cinta tanpa bukti cinta palsu. Makanya para sahabat ngaku cinta Rasulullah. Mereka apa yang dilakukan? Berkorban dengan waktunya, hidupnya, pikirannya, tahtanya, hartanya, bahkan sampai nyawanya dikorbankan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau tanya di sini, orang Pandeglang semuanya yang ngaku cinta kepada Rasulullah, saya mau tanya, siap berkorban untuk Rasulullah? Yang kompak, siap berkorban untuk Rasulullah? Siap berjuang untuk Rasulullah? Siap berdarah untuk Rasulullah? Siap mati untuk Rasulullah? Siap berkorban untukmu? Kurang kompak. Siap berkorban untukmu? Siap mati untukmu? Sallallahu alaihi Maulaya salli. Hancurlah aku tanpamu, rusaklah aku tanpamu. Sallallahu alaihi Maulaya salli. Ya Rasulullah, beri kami syafaat mutlak ya Rasulullah. Semua yang ada di sini mau dikabul hajatnya, mau diangkat derajatnya, mau dihapus dosanya, mau dibahagiakan dunia akhiratnya. Semua angkat tangan, kita tawassul sama Rasulullah. Keluarkan suara kita, dalam hati niatkan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Ya Rabbi bil, semuanya keluarkan suaranya. واغفر لنا ما
Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terakhir, jangan ada yang bergerak dulu, jangan ada yang bergerak dulu. Mari sama-sama kita baca talqin dzikir la ilaha illallah. Masih ada rangkaian acara lagi atau tidak habis ini? Masih ada satu penceramah lagi. Kita baca la ilaha illallah, tapi jangan ada yang bubar setelah itu sampai acara selesai. Setuju? Setuju? Kita niatkan dengan la ilaha illallah dari dalam hati kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah hidupkan kita dengan iman. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Semua la sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'at insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ثم إلى أرواح والدينا خصوصا والد عبد الرحمن بن العطاس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي بالسر الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon izin langsung pulang, jangan ada yang bubar sampai selesai. Setuju? Karena saya masih ada satu acara lagi sudah menunggu. Mudah-mudahan kita bertemu dalam kesempatan lain insya. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih jalan ya, dikasih jalan. Semoga Habibana Muhammad Halid bin Abdul Rahman Al-Atas yang telah menyampaikan tausiah agamanya, yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua, semoga diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.